what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan yang beranggotakan Saya Dinda Chandra Puspita, NIM 19. Saya Siti Aisyah, NIM 15. Saya Rista Kadelia Putri, NIM 24. saya Fusen Akmal Farisi, NIM 07. Saya Alfal Fatihatul Syarifah, NIM 31. Saya Irna Nur Fijanati, NIM 45. Saya Hanifah Mikatila Hoirunisa, NIM 48. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan wawancara wawasan kebangsaan Indonesia yang meliputi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia, dan juga keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Target wawancara wawasan kebangsaan Indonesia ini adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui seberapa tingkat wawasan dan pemahaman mahasiswa terhadap wawasan kebangsaan Indonesia. Lama-lama lagi, mari kita saksikan hasil video wawancara mengenai wawasan kebangsaan Indonesia yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fusen Akmal Farisi. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Yudan tentang wawasan Nusantara, yaitu suku dan budaya. Baik, Mas Yudan, pertanyaan yang pertama, kenapa bangsa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya? Ya, karena nenek moyang bangsa Indonesia memang berbagai suku, dan kebetulan Indonesia juga terdiri dari berbagai pulau sehingga masyarakatnya memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Izin menambahkan ya, Mas, Indonesia memiliki banyak suku dan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan setiap pulau memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi alam ini kemudian mempengaruhi perkembangan adat istiadat yang berada di setiap pulau dan menyebabkan keragaman suku dan budaya. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? 1300-an sekian. Izin menambahkan ya, Mas. Ya. Jadi di Indonesia itu ada 1340 suku di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Dan suku yang paling banyak itu suku Jawa sebanyak 41%. Pertanyaan yang ketiga, suku Dayak berada di mana ya, Mas? Berada di Kalimantan. Oh, yes. Izin menambahkan ya, suku Dayak itu tersebar di 5 provinsi di Pulau Kalimantan. Yang pertama ada Kalimantan Selatan, Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Utara. Soal yang keempat, tarian khas yang ada di Jogja itu apa aja ya? Tari serimpi, terus tari golek ayun-ayun. Udah, cuma tahu 2 aja. Ditambahkan ya, Mas, di data itu ada 9 tarian yang berasal dari Jogja. Yang pertama ada tari Bendaya Semang, tari golek Lambang Sari, tari golek Menak, tari golek Ayun-ayun, tari Seripi, tari Kelana Alus, tari Kelana Raja, tari Baksan Trunajaya, dan tari Baksan Kawung. Untuk soal yang terakhir, yaitu yang kelima, angklung itu alat musik dari daerah mana ya, Mas? Dari Jawa Barat. Izin menambahkan ya, Mas, Ya. untuk angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung itu berasal dari kata angka yang berarti nada dan lung yang berarti pecah. Angklung merupakan alat musik Sunda yang terbuat dari bambu. Perkenalkan, nama saya Irna Nur Fijanati. Saya akan mewawancarai rekan saya bernama Imelda Putri,
mengenai wawasan kebangsaan tentang letak geografis Indonesia. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ada berapa provinsi di Indonesia saat ini? 38 provinsi. Yang pertanyaan yang nomor 2, yaitu ada berapa pulau yang ada di Indonesia? 17.508 pulau. Yang ketiga, iklim Indonesia ada apa saja? Iklim tropis, yaitu musim hujan sama musim kemarau. Yang keempat, sebutkan negara yang berbatasan dengan Indonesia. Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Yang terakhir, yaitu Indonesia berada di antara benua apa saja? Benua Asia dengan benua Australia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Fadilia Putri. Saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama. Halo semua, perkenalkan nama saya Safira Ayu Andriana. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Baik, Mbak Vira. Saya akan mewawancarai wawasan kebangsaan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Baik, yang pertama itu, kapan sih Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik. Indonesia merdeka itu pada hari Jumat Legi, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penganggasan Timur nomor 56 Jakarta. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu siapa yang pertama kali menjahit bendera merah putih? Orang yang pertama kali menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Apakah benar? Benar. Orang yang pertama kali menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati, yang merupakan istri dari Bapak Soekarno. Ibu Fatmawati menjadi ibu negara pertama Indonesia. Baik, pertanyaan yang ketiga, Mbak Vira, makna bendera merah putih itu apa sih? Makna bendera merah putih, merah artinya berani dan putih artinya suci. Baik, benar sekali. Makna bendera merah putih yaitu merah artinya berani dan putih artinya suci. Pertanyaan keempat, presiden ketiga Indonesia itu siapa? Presiden Indonesia yang ketiga adalah B.J. Habibie. Baik, benar sekali Mbak Vira. Presiden dan tiga itu presidennya B.J. Habibie. Soal yang terakhir, Mbak Vira tahu nggak sih siapa pencipta lagu Mengheningkan Cipta? Siapa ya guys? Apa Mbak Rista bisa menjelaskan, karena saya kurang mengetahui siapa itu pencipta lagu Mengheningkan Cipta. Baik, saya akan menjelaskan pencipta lagu Mengheningkan Cipta, yaitu penciptanya adalah Trono Prawit. Trono Prawit adalah seorang komponis kelahiran Solo pada tahun 1915 yang juga dikenal sebagai seniman dan pencipta lagu. Oke, pertanyaannya itu saja Mbak Vira. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber saya. Baik, terima kasih Krista atas pengetahuannya. Bye-bye guys. Nama saya Alfa Fatihatul Syarifah dan rekan saya Hanifah Mitadiala Hoirunisa. Di sini kita akan menyimpulkan video wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah wawasan kebangsaan intinya adalah bentuk loyalitas warga terhadap bangsanya. Bentuk loyalitas bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah mengakui bahwa warga negara Indonesia sebagai pendukung cita-cita dan tujuan yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia, seperti tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tercapainya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Tercapainya kesejahteraan yang adil lahir batin bagi seluruh masyarakat Indonesia, mendudukkan manusia menurut kodrat, harkat, dan martabatnya, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, melandaskan diri pada keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wawasan kebangsaan harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan terus-menerus. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara yang telah kita lakukan adalah kita sebagai mahasiswa harus dapat memahami dan mengaplikasikan tentang wawasan kebangsaan Indonesia di kehidupan kita ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.